Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Andriani dari kelas 6 MPIC. Baiklah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana saya diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul tentang pengembangan e-learning pada pusat sumber belajar. E-learning adalah jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Prosedur pengembangan e-learning. Yang pertama, menyiapkan konten belajar sebagai seorang instruktur. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan e-learning adalah menyiapkan konten pelajaran yang dari segi pendidikan tersebut seperangkat pembelajaran. Fungsi e-learning. Yang pertama yaitu suplemen atau tambahan. Berfungsi sebagai suplemen apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Yang kedua yaitu komplemen atau perlengkapan. Berfungsi sebagai komplemen apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement, yaitu penggayaan atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai enrichment apabila sebagai peserta didik yang dapat dengan cara cepat menguasai atau memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru secara tatap muka. Berarti kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. Tujuannya agar semakin memanfaatkan tingkat penguasa peserta didik terhadap materi pembelajaran yang disajikan guru di dalam kelas. Yang ketiga yaitu substitusi atau pengganti. Beberapa perguruan tinggi di negeri-negeri maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya agar para mahasiswa yang dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih peserta didik. Yang pertama yaitu sepenuhnya secara tatap muka. Yang kedua sebagai secara tatap muka dan sebagai lain melalui internet atau bahkan sepenuhnya melalui internet. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Yang pertama yaitu tersedianya fasilitas moderating
yang dimana dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler dan kapan saja kegiatan komunikasi itu dilakukan dengan tanpa batas oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, dosen dan mahasiswa dapat menggunakan bahasa agar atau petunjuk pelajar yang berstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai seberapa jauh bahan ajar yang dipelajar. Yang ketiga, mahasiswa dapat belajar atau mereview bahan perkuliahan setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan, mengingat bahan ajar disimpan dalam komputer. Yang keempat yaitu bila mahasiswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses internet secara lebih mudah. Tujuan dan manfaat e-learning. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas belajar pengajar. Yang kedua, mengubah budaya pengajar-pengajar. Yang ketiga, mengubah belajar pengajar yang pasif kepada budaya pelajar yang aktif sehingga terbentuk independent learning. Yang keempat, memperluas basis dan kesempatan belajar oleh masyarakat. Yang kelima, mengembangkan dan memperluas produk dan layanan baru. Selanjutnya yaitu manfaat dan dampak yang diperoleh dalam pembelajaran melalui e-learning. Yaitu yang pertama, perubahan budaya belajar dan peningkatan mutu pembelajaran pelajar dan mengajar. Yang kedua, perubahan pertemuan pembelajaran yang tidak terfokus pada pertemuan tatap muka di kelas dan pertemuan tidak dibatasi. Baiklah, itulah hasil makalah saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.